Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat, Bapak Dr. Dede Juniardi SEMM. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai studi kelayakan bisnis toko buku King of Reading. Di mana di sini yang beranggotakan ada Abrian Maulana, Aditya Adwira Saputra, Elinur Laila, Ilham Juang Pratama, dan Santi Permatasari. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja masuk pada ringkasan yang pertama, di mana yang pertama itu ada manajemen, yang pertama itu ada nama perusahaan, yaitu ada bisnis toko buku King of Reading, nama pemiliknya yaitu ada Abrian Maulana, di mana bidang usahanya yaitu toko buku King of Reading, yang jumlah karyawannya atau tenaga kerjanya 10 orang. Dan di sini ada pemasaran. Produk yang dipasarkannya itu yaitu buku, sasaran konsumennya itu mahasiswa, wilayah pemasarannya Kabupaten Kuningan, dan rencana penjualannya 20.000. Di mana produksi atau operasinya di sini ada kapasitas produksinya sebanyak 20.000, ketersediaan bahan bakunya 20.000, fasilitas atau sarana produksinya, gudang tempat penyimpanan buku, dampak lingkungannya, tidak ada dampak lingkungan yang disebabkan oleh toko buku King of Reading. Keuangannya, total pembiayaan proyek yaitu di sini sebesar 429.116.000. Modal sendirinya yaitu mencapai 192.350.000 dan pinjaman yang diajukan 13 juta. Dan jangka waktu pengembalian pinjaman yaitu 5 tahun. Penjualan per tahunnya yaitu sekitar 1.300.000.000 dan keuntungan per tahunnya yaitu 80 juta, 85.500. Dan return of investment-nya yaitu sekitar 17,3% dan break-even point-nya sekitar 74%. Lanjut pada aspek umum, di mana di sini dasar gagasan usahanya yaitu toko buku merupakan salah satu bisnis yang memiliki potensi untuk berkembang, di mana hal ini karena buku merupakan sumber informasi dan hiburan yang penting bagi masyarakat. Di sini prospek pasarnya yaitu tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin besar permintaan terhadap buku. Manfaat ekonominya meningkatkan pendapatan masyarakat. Tenaga kerja yang bekerja di toko buku dapat memperoleh pendapatan dari hasil pekerjaannya. Manfaat sosialnya di sini mendukung pendidikan sumber informasi dan pengetahuan yang penting bagi pendidikan dengan menyediakan berbagai macam buku yang dibutuhkan, oleh mahasiswa dan menambah lowongan pekerjaan. Daftar riwayat hidup pengelola. Namanya yaitu Abrian Maulana, agama Islam, alamat tempat usahanya Jalan Veteran Kuningan Jawa Barat, pendidikan terakhir S1. Lanjut pada aspek pemasaran yang akan dibacakan oleh Saudari Santi. Kepadanya saya silahkan. Baik, terima kasih Elin atas waktunya. Di sini ada aspek pemasaran. 2.1 gambaran umum pasar. Yang pertama itu jenis produk yang dipasarkan yaitu buku. Yang kedua itu wilayah pemasaran mencakupi Jalan Tentera, Kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya itu ada 2.2 peminatan, 2.2.1 jumlah peminatan terhadap produk. A, sasaran pembelian yaitu mahasiswa. Yang B itu jumlah konsumen itu mencapai 13.050 orang. Untuk jumlah kebutuhan bulan itu 261 unit. Untuk total kebutuhan per tahun itu 3.132.000 unit. Dilanjut ke 2.2.2 proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang. Dari tahun 2024 sampai tahun 2028 untuk proyeksi permintaannya 2024 itu 3.132 unit, 2025 3.240 unit, 2026
3.585.827 unit. 2027 3.836.835 unit. Untuk 2028 mencapai 4.105.401 unit. Untuk 2.3 penawaran atau pesaing. 2.3.1 jumlah produk sejenis di pasar. Untuk jumlah produk sejenis di pasar ini kapasitas produksinya dari per tahun atau unit 180. Untuk 2.3.2 proyeksi penawaran atau persaingan selama 5 tahun mendatang dari tahun 2024 sampai tahun 2028. Untuk proyeksi 2024 ini 180 unit. Untuk 2025 192.600 unit. Untuk 2026 206.082 unit. Untuk 2027 220.508 unit. Untuk 2028 235.943 unit. Dilanjut ke 2.4 rencana penjualan dan pangsa pasar dari tahun 2024 sampai tahun 2028. Di sini ada permintaan. Permintaan ada penawaran, peluang pasar, rencana penjualan, serta pasar pasar. Sebelumnya untuk peluang pasar ini didapatkan dari penawaran dikurangikan dari didapatkan dari rencana penjualan dibagi peluang pasar dikali 100%. Untuk 2024 permintaannya 3.132.000, untuk penawarannya 180, untuk peluang pasarnya 2.952 yang didapatkan dari penawaran dikurangi permintaan. Untuk rencana penjualan itu 20.000, untuk bangsa pasarnya 0,68% yang didapatkan dari rencana penjualan dibagi peluang pasar dikali 100%. Sama saja dari tahun 2025 sampai 2028, caranya seperti itu. Untuk permintaan di 2025 3.351.240, untuk penawarannya 192.600. Untuk peluang pasarnya 3.158.640. Untuk rencana penjualannya 21.600 dan untuk pangsa pasarnya 0,68%. Untuk 2026 3.585.827. Untuk penawarannya 206.082. Untuk peluang pasarnya 3.379.745. Untuk rencana penjualannya 23.328. Dan untuk pasar pasarnya 0,69%. Untuk 2027 3.836.835. Untuk penawarannya 225.194. Untuk bangsa pasarnya 0,70%. 2028 4.105.413. Untuk penawarannya 235.923. Untuk peluang pasarnya 3.869.470. Untuk rencana penjualannya 27.210. Dan untuk pangsa pasarnya itu 0,70%. Dilanjut ke 2.5 strategi pemasaran pesaing. Uraian strategi pemasaran yang dilakukan pesaing meliputi produk. Dari produk ini ada mutu, ukuran, dan kemasan. Untuk mutu sendiri ini menawarkan buku langkah, baru, dan bekas berkualitas tinggi. Untuk ukurannya sedang, untuk kemasannya itu plastik. Di sini ada harga. Harga ini ada harga satuan, syarat pembayaran, dan potongannya. Harga satuannya itu 50 dan untuk syarat pembayarannya cash, potongan atau diskonnya 0. Untuk jalur penjualan dan promosi ini tidak ada. Dilanjut ke 2.6 strategi pemasaran dan perusahaan.
Uraian strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan meliputi produk, harga. Untuk produknya itu mutu, ada ukuran dan kemasan. Untuk mutunya memberikan buku terbaru lengkap setiap edisi. Buku original asli dari penerbit. Ukurannya sedang, untuk kemasannya di packing rapi dan tersegel plastik. Untuk harganya, harga satuannya itu 65. Untuk syarat pembayarannya cash and QR. Untuk potongannya atau diskonnya 0. Untuk jalur penjualan sama promosi juga tidak ada. Di sini ada ada 2.7 itu analisis persaing. Hasil dari tabel ini didapatkan dari strategi pemasaran pesaing atau perusahaan, yang dimana untuk harga ini kita 65 dan untuk pesaing itu 50. Untuk diskon tidak ada, merek tidak ada, dan bentuk pembayaran itu untuk perusahaan itu cash dan QR. Untuk pesaing itu cash. Untuk promosi tidak ada. Untuk kemasan yang sudah tadi dijelaskan bahwa di perusahaan ini di packing rapi dan tersegel plastik, sedangkan di pesaing itu hanya plastik. Terus untuk di kualitas produk, di perusahaan itu memberikan buku terbaru dan lengkap setiap edisi, buku original asli dari penerbit. Namun dari pesaing itu memberikan buku terbaru dan lengkap setiap edisi, buku original dari penerbit. Terus untuk organisasi tidak ada, pelayanan purna jual juga tidak ada. Untuk lokasi itu di perusahaan Jalan Pentera, Kuningan, Jawa Barat. Dan untuk pesaing itu Jalan Dipati Erwangga nomor 20, Kuningan, Jawa Barat. Untuk kemudahan bahan baku tidak ada, pemasok semua tersedia. Untuk lokasi usaha itu yang sudah tadi disampaikan, sama di Jalan Pentera, Kuningan, Jawa Barat. Dan untuk pesaing itu di Jalan Dipati Erwangga nomor 20, Kuningan, Jawa Barat. Mungkin cukup sekian dari saya sampaikan kepada moderator. Kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Santi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini masuk pada aspek produksi yang akan disampaikan oleh Saudara Adi. Kepadanya saya silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai aspek produksi. Untuk aspek produksi yang pertama itu ada produk. Ciri-ciri produknya itu berbentuk persegi, berbahan dasar dari kertas dan tulisan dari tinta. Lalu kegunaan produknya itu untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Lalu yang selanjutnya ada proses produksi, yaitu ada input, proses, dan output, di mana dari awalnya dari penerbit, lanjut pada pengiriman, lalu disimpan di toko, dan akhir outputnya itu dibeli oleh konsumen. Kapasitas produksi pada tahun 2024 yaitu 20.000, tahun 2025 21.600, 2026 23.328, 2027 25.194, pada 2028 yaitu 27.210. Untuk bangunannya di sini kita tidak menyewa tanah, kita tidak membeli tanah tapi menyewa bangunan, yaitu sewa per tahunnya itu 90 juta. Lalu ada pemasangan instalasi listriknya itu Rp750.000. Lalu mesin dan peralatan yang digunakannya itu ada monitor, CPU, mouse, keyboard, AC, CCTV, printer kasir, scan barcode, sofa 3 dudukan, sofa 2 dudukan, meja kayu persegi yang besar, meja kayu persegi yang kecil, kursi bulat, kursi kantor, rak buku. Kursi bulat itu kursi plastik biasa ya, kursi kantor, rak buku kayu, WC duduk, dan wastafel yang jika ditotalkan yaitu sebesar Rp75.650.000. Lalu ada kendaraan, di sini kita sewa kendaraan per tahunnya itu 4.800.000. Lalu ada bahan baku dan bahan pembantu, yaitu jelas adalah buku berjumlah 20.000, harganya 30.000, dan produksi dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp600 juta.
Lalu untuk tenaga kerja langsungnya tidak ada, tenaga borongan juga tidak ada. Lalu ada biaya umum pabrik yaitu sebesar biaya pemeliharaan mesin dan peralatan itu sebesar 15.130.000 rupiah. Listrik dan air itu 500.000 rupiah. Pemeliharaan bangunan itu sebesar 200.000 rupiah hingga jika ditotalkan itu 15.830.000 rupiah. Mungkin sekian dari saya sampai kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Adi telah memaparkan materinya. Lanjut di sini pada aspek orang dan SDM yang akan disampaikan oleh Saudara Ilham. Kepadanya saya silahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya waktunya untuk memaparkan bagian aspek organisasi dan sumber daya manusia. Yang pertama ada 4.1 umum untuk nama usahanya yaitu Toko Buku King of Reading. Nama pemilik atau pemimpinnya yaitu Aprian Maulana. Untuk alamat tokonya itu berada di Jalan Veteran Kuningan, Jawa Barat. Bentuk badan hukumnya itu kesatuan yuridis dan berdiri pada tahun 2024. Untuk bagan struktur organisasi yaitu yang terdiri dari direktur, kepala toko, manajer, pramuniaga, dan kasir. Selanjutnya untuk kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Untuk jenis kegiatan praoperasional untuk survei pasar. Untuk jadwal pelaksanaannya itu dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua dengan biaya 500.000. Yang kedua itu menyusun rencana usaha. Yang kedua itu menyusun rencana usaha yang dilakukan pada minggu ke-4 dan minggu ke-5 yaitu dengan biaya operasional yaitu 5 juta. Yang ketiga itu mengurus perjanjian yang dilakukan pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga dengan total 5.750.000. Untuk survei tempat usaha dilakukan pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Untuk survei mesin peralatan yaitu dilakukan pada minggu kelima dan minggu keenam. Untuk instalasi listrik, air, telepon dilakukan pada minggu ke-6 dan minggu ke-7. Untuk mencari tenaga kerja dilakukan pada minggu ke-7 dan ke-8. Untuk uji coba produksi dilakukan pada minggu ke-7, 8, 9, 10. Dan untuk operasional dilakukan pada minggu ke-9, 10, 11, dan 12 dengan total operasi keseluruhan yaitu 13 juta. Untuk uraian jabatan yang pertama itu direktur dengan jumlah satu orang dengan gaji per bulannya yaitu 6.500.000 dikali 1 tahun yaitu 78 juta. Untuk manajer yaitu 3 orang dengan gaji per bulannya yaitu 5 juta. Untuk 1 tahunnya yaitu 180 juta untuk 3 orang. Untuk kepala toko yaitu berjumlah 1 orang dengan gaji per bulannya yaitu 5 juta. Di per tahunnya itu menjadi 60 juta. Dengan kasir jumlah orang 2, gaji per bulannya itu 1.500.000 dikali 1 tahun yaitu 36 juta. Dan pramuniaga yaitu 3 orang, jumlah gaji per bulannya itu 1.500.000 dikali 1 tahun yaitu 54 juta. Untuk perizinan yang pertama itu izin prinsip atau dari instansi teknis. Untuk biayanya itu 500.000. Yang kedua yaitu situ surat izin tempat usaha dengan biaya 750. Yang ketiga yaitu SIUP surat izin usaha perdagangan dengan biaya 1.500.000. Kemudian ada TBD yaitu tanda daftar perusahaan. Kemudian ada NPWP nomor pokok wajib pajak. Dan yang terakhir ada akte pendirian yaitu 3 juta dengan total keseluruhan yaitu 5.750.000. Kemudian ada inventaris kantor. Yang pertama yaitu inventaris kantor ada monitor dengan jumlah 1 dengan harga 1 juta. Yang kedua yaitu ada CPU dengan jumlah 1.
dengan harga 2 juta. Yang ketiga ada keyboard dengan jumlah 1 dengan harga 50.000. Kemudian ada mouse jumlah 1 dengan harga 50.000. Kemudian ada printer Remal jumlah 1 dengan harga 1.500.000. Kemudian ada scan barcode jumlah 1 dengan harga 1 juta. Kemudian ada AC jumlahnya yaitu ada 2 dengan harga 3 juta. Kursi bulat dengan jumlah 4 ada dengan harga 150. Kursi kantor 1 dengan harga 500. Meja persegi kecil 2 800, meja persegi besar 2 1.300.000 dan sofa 1 5 juta. Dengan total keseluruhan yaitu 21.900.000. Kemudian ada perlengkapan kantor. Untuk jenis biaya perlengkapan kantor yang pertama yaitu ada alat tulis dengan harga 60.000, buku fatur, order, kop surat, amplop dan lain-lain yaitu 140 dengan jumlah keseluruhan yaitu 200. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya di sini ada aspek keuangan, biaya proyek dan arus kas yang akan disampaikan. Yan, mic-nya bisa dideketin, Yan. Mic. Mic-nya tekadengnya. Siapa? Iya. Ininya. Ya. Cek. Aman. Enggak. Selanjutnya dari investasi praoperasi. Yang pertama itu survei pasar yang totalnya itu 500.000 yang berasal dari kredit. Yang kedua penyusunan rencana usaha yang totalnya itu 5 juta yang berasal dari kredit. Yang ketiga itu pengurus perizinan yang totalnya itu 5.750 yang berasal dari kredit. Yang selanjutnya itu survei tempat usaha yang totalnya 0 rupiah. Selanjutnya instalasi listrik, air dan telepon yang totalnya itu 1.250.000 yang berasal dari kredit. Yang selanjutnya mencari tenaga kerja yang totalnya itu 500.000 rupiah yang berasal dari kredit. Selanjutnya ada uji coba produksi yang totalnya 0 dan operasional totalnya 0. Untuk total keseluruhan dari operasional yaitu totalnya 13 juta rupiah yang 13 juta rupiah yang berasal semuanya dari kredit. Dan investasi yang ditambahkan itu totalnya 205.350.000 rupiah itu berasal dari modal sendiri dan kredit. Yang selanjutnya modal kerjanya untuk biaya pokok produksinya yang pertama ada dari bahan baku dan pembantu yang totalnya itu 600 juta rupiah. Yang selanjutnya yang kedua upah tenaga produksi yang totalnya itu 0. Yang ketiga biaya umum pabrik yang totalnya itu 15.830.000. Jadi untuk total biaya pokok produksinya yaitu 615.830.000 rupiah. Selanjutnya untuk biaya usaha yang pertama
Untuk biaya direktur yaitu 78 juta, yang kedua manajer itu totalnya 180 juta, kepala toko 60 juta, untuk kasir 38 juta, dan pramuniaga itu 54 juta. Selanjutnya untuk supir itu 0 rupiah, untuk biaya pemasaran yang 0 rupiah. Yang ke-8 suplai kantor atau ATK-nya itu 200.000 rupiah. Yang ke-9 sewa, sewanya itu totalnya semuanya 94 juta 800 rupiah. Selanjutnya lain-lain atau limbahnya itu 0 rupiah. Jadi total biaya usahanya itu 503 juta rupiah. Total biaya operasi dibagi 5 bulan itu 1.118.830.000 rupiah. Untuk modal kerjanya total dari modal kerjanya yaitu 223.766.000 rupiah. Itu berasal dari modal sendiri dan dari kredit. Untuk total biaya proyeknya yaitu 429.116.000 rupiah. Itu berasal dari modal sendiri dan kredit. Untuk presentasinya yaitu 54% dari modal sendiri dan 46% dari kredit, dan totalnya itu 100%. Selanjutnya itu proyeksi arus kas. Di sini kelompok kami membuat rangkaian arus kas secara sistematis. Jadi dari tahun pertama sampai tahun kelima itu total penjualannya untuk tahun pertama 1.300.000.000 rupiah, tahun kedua 1.430.000.000, untuk tahun ketiga 1.570.000.000 rupiah, yang tahun keempat 1.730.000 rupiah, yang tahun kelima itu 1.930.000 rupiah. Untuk arus kas yang masuknya, yang pertama itu dari penjualan tunainya, yaitu tahun pertama 1.300.000.000 rupiah, tahun kedua 1.430.000.000 rupiah, tahun ketiga 1.573.000 rupiah, tahun keempat 1.730.300.000 rupiah. Untuk tahun kelimanya itu 1.903 rupiah. Selanjutnya itu dari penerimaan piutang selama 5 tahun tidak ada piutang yang masuk, jadi hasil 2 tahun sampai 5 tahun itu 0. Selanjutnya dari modal sendiri yaitu 230.820.000 rupiah. Selanjutnya dari kredit investasi yang totalnya 13 juta rupiah. Selanjutnya kredit modal kerjanya itu tahun pertama 185.296.000 rupiah, dan saldo awal kasnya yaitu dari tahun pertama 223 juta, dan tahun keduanya 259 juta, yang tahun ketiganya 369 juta, tahun keempatnya 547 juta, dan tahun kelimanya 790 juta. Jadi total arus kas yang masuk yaitu untuk pertama 429 juta,
Rp116.000. Yang tahun pertama 1.523.766.000, dan tahun kedua 1.689.700, tahun ketiga 1.942.000 rupiah, tahun keempat 2.277.000 rupiah, dan bulan kelima 2.694.000 rupiah. Selanjutnya arus kas yang keluar. Yang pertama itu arus kas yang keluar dari investasi untuk awalan yaitu 205.350.000. Untuk biaya pokok produksi tahun pertama itu 615 juta rupiah. Yang tahun kedua 677 rupiah. Untuk tahun ketiga 740 juta rupiah. Untuk tahun keempat 819 juta rupiah. Yang tahun kelima 900 juta rupiah. Selanjutnya dari biaya usaha di tahun pertama itu yaitu 503 juta rupiah, tahun kedua 503 juta rupiah, tahun ketiga 503 juta rupiah, sampai tahun kelima itu 503 juta rupiah. Selanjutnya itu dari bunga. Untuk tahun pertama 88 juta, untuk tahun keduanya 44 juta, yang tahun ketiganya 22.245, yang tahun keempatnya 11.100, dan tahun kelimanya 5.500. Untuk pajaknya yaitu tahun pertama 8.800 sekian, tahun keduanya 48 juta sekian, untuk tahun ketiganya 77 juta sekian, tahun keempatnya 105 juta sekian, dan untuk tahun kelimanya 134 juta sekian. Jadi untuk total kas yang keluar itu dari awal yaitu 205.350.000 rupiah. Untuk tahun pertama 1.200.000 sekian, tahun kedua 1.272.000, untuk tahun ketiga 1.347.000, tahun keempat 1.439.000, ya tahun kelima 1.544. Selanjutnya itu kas neto. Kas netonya itu untuk awal 223 juta, tahun pertama itu 307 juta, tahun kedua 416 juta, yang tahun ketiga 594 juta, tahun keempat 838 juta, dan tahun kelima 1,1 miliar rupiah. Untuk kewajiban banknya, yang pertama itu dari angsuran kredit investasi. Tahun pertama itu set 2.600.000, tahun keduanya 2.600.000 sampai tahun kelima itu 2.600.000. Yang kedua itu angsuran modal kerja. Angsuran modal kerja itu dari tahun pertama sampai tahun kelima itu sama, yaitu 44.743.200 rupiah. Jadi total kewajiban banknya yaitu 47.353 dari tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk selanjutnya
saldo saldo kas akhir. Saldo kas akhirnya yaitu untuk awal Rp223.766.000, untuk tahun pertama Rp259 juta, untuk tahun kedua Rp369 juta, tahun ketiga Rp547 juta, tahun keempat Rp790 juta, dan tahun kelima itu Rp1.102 juta. Baik, untuk hasil dari IRR-nya yaitu 71,21%, dan NPV-nya yaitu Rp429.193.157. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Saudara Abrian yang telah memberikan materinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.